Halo guys, selamat datang di Cerigis Total. Pada episode kali ini saya mendatangkan seorang tokoh yang terkenal di sosial media, yaitu adalah Kak Pawiro Bledek. Nama asli beliau adalah Tommy Maulana Samudra SSMM. Tapi di sosmed beliau ini menamai dirinya sebagai Pawiro Bledek KPB. Beliau ini adalah seorang admin dari dua grup yang menurut saya yang rame, itu grup rame. Yang satu adalah grup FSKBY dan yang satunya adalah grup Jogja Menyapa. Terus pada kesempatan kali ini, karena beliau ini seorang edukator juga dan basicnya malah memang dari pendidik, beliau ini pernah jadi dosen juga, sekarang aktif di pendidikan berupa punya perusahaan bimbingan belajar yaitu GME Gajah Mada Education Edutainment. Oh, edutainment. Nah, edutainment. Memadukan edukasi dan entertainment. Berarti belajar itu asik. Ya. Nah, kali ini topik yang akan saya angkat berkaitan dengan narasumber Kak Bledek ini adalah pentingnya pendidikan untuk kehidupan kita. Karena beliau ini basicnya kebanyakan adalah di bidang pendidikan. Nah, pertama kali kita akan bahas dulu latar belakang, belum masuk ke tema pentingnya pendidikan pada kehidupan kita. Pertama kali saya kenal Kak Bledek ini karena saya dulu pernah bikin kontroversi di grup FSKBY. Terus dieleke terus bisa kemudian berteman di Facebook ini. Kalau kan dulu saya itu tengil loh Mas di sosial media itu. Nah, betul. Podo tengile. Podo tengile. Nah, tips bersosial media yang bijak agar kita bisa menyampaikan pendapat meskipun itu agak tengil tapi masih aman itu bagaimana Mas? Yeah. Oke, terima kasih Mas Rahmat. Jadi sebenarnya bermedia sosial itu bagi saya dibilang sederhana juga sederhana, tapi dibikin rumit juga rumit. Karena di media sosial itu ada berbagai macam golongan yang kadang-kadang satu tidak sepemahaman karena berbagai macam latar belakang, ketidaksepemahamannya karena berbeda kualitas berpikirnya. Nah, jadi ini yang membuat kadang-kadang menjadi tulisan berbeda dengan saat bertatap muka, kan seperti itu. Nah, sedangkan dunia Facebook terutama, karena saya banyak berkecimpung di Facebook, di media sosial Facebook, itu sesuatu yang kontroversial. Itu memang akan cepat mudah direspon orang. Terutama nek sing nggon-nggon elek ngono kan. Nggon-nggon elek walah cepete ora umum. Nah, dari situ memang kadang-kadang tinggal saya sebagai admin di beberapa grup itu harus bisa menjaga kerukunan ya Mas. Menjaga filter agar kalaupun terjadi perpecahan jangan sampai terjadi perpecahan yang luar biasa, yang parah gitu. Cuma memang saya harus memberikan juga edukasi. Nah, misal gini, dalam sebuah grup itu kan kebanyakan grup atau mayoritas grup itu tidak mau berpolitik atau anti terhadap berita-berita politik. Oh iya, memang ketika ada yang posting tentang politik itu ada banyak komentar sih ini, mbok aja politik toh. Nah, itu. Sedangkan itu sebenarnya sangat mengedukasi. Jadi saya lebih baik mereka memposting sebuah edukasi politik daripada postingan meng sing ora jelas. Lor golek bojone wong lor misalkan gitu kan, itu sangat tidak mendidik sama sekali. Itu. Tips golek rondo lur. Itu banyak sekali di situ. Jadi memang kalau saya cenderung lebih ke edukatifnya juga kita kenakan. Cuma memang ini nggak bisa sporadis tentunya. Secara tiba-tiba ya. Harus pelan-pelan sehingga kadang-kadang dari sekian tahun baru masyarakat member di grup itu baru bisa menerima.
awalnya juga sama, serangan yang luar biasa ke saya ketika saya juga bicara politik di situ atau mengkritisi pemerintah. Padahal ketika saya mengkritisi pemerintah ini kan kepentingan untuk mereka sebenarnya kan gitu. Demi kebaikan mereka ya. Demi kebaikan mereka, tapi mereka banyak yang masih tabu hal seperti itu. Oh, nek misalnya tips untuk teman-teman yang ingin menyampaikan pendapat entah itu di bidang politik atau di bidang ekonomi di Facebook terutama dalam grup yo Mas. Tips-tipsnya rambu-rambune agar itu tidak menimbulkan perpecahan yang parah itu harus gimana ini Mas misal. Nah, itu kembalinya sebenarnya ke pemikiran masing-masing member. Karena kadang-kadang postingan sederhana aja bisa jadi bahan masalah. Tergantung yang menanggapi. Tergantung yang menanggapi. Kalau tip khususnya saya pikir nggak ada. Karena memang itu tadi, kadang-kadang kita foto selfie saja masih ada orang yang selfie kan gitu. Seneng ya? Nggak senang. Jadi untuk mengikis orang yang tidak senang ini mungkin cenderung ya udah cuekin aja kan gitu. Harus dicuekin. Orangnya sendiri yang posting itu ya menanggapinya Mas berarti. Menanggapinya jangan. Jadi kalau misalkan gini, ada orang bilang ketika bermedsos jangan baperan. Itu nggak bisa menurut saya. Setuju aku. Karena ketika kita bermedsos itu, misalkan tiba-tiba medsos kita dunia ke wong kue negatif lah. Wah, negatif itu pas buka mesti ada perasaan kita, aku dunia ke wong ini kan gitu. Jadi ya memang sudah mewakili perasaan kita sebenarnya tentang media sosial itu. Berarti tipsnya paling masuk akal adalah jogo ati ben tetap slow meskipun diserang dengan komen-komen negatif. Betul. Jadi seperti itu. Mau senegatif apapun ya biarkan saja kan gitu. Nah, saya ini sempat terkejut loh Mas. Tak kira dulu itu jenengan itu cuman cah selo yang seneng dolanan Facebook. Ternyata di latar belakangnya itu merupakan sosok yang luar biasa ya. Dari pendidikan formalnya juga hebat sampai lulus S2, terus di pendidikan non formal beliau ini juga mempunyai banyak keterampilan yang di luar bidang kuliah. Salah satunya adalah memanage atau mengelola, mengadmini grup. Nah, grupnya kan ada FSKAB dan Jogja Menyapa. Ya. Totalnya ada 14 grup Facebook. Wah, baru tahu ini. Jual beli Kulon Progo. Itu beli Yogyakarta. Jenengan admin itu. Kemudian kuliner dan lain sebagainya. Ada sekitar 14 grup. Nah, FSKB dan Jogja Menyapa ini tak kira dulu cuman grup yang untuk ajang silaturahmi dan juga nambah kenalan aja. Ternyata ada pergerakan-pergerakan seperti baksos, terus ada jadilan. Nah, ini kalau boleh tahu ya Mas, itu tuh budgetingnya itu dari donasi membernya atau dari person nih Mas? Kok bisa sampai seperti itu? Jadi gini, yang komunitas FSKB maupun Jogja Menyapa ini kan kita sebenarnya mengusung misi bersosial, berbudaya dan berpendidikan. Tiga tema itu yang kita usung. Untuk bersosial itu memang melibatkan beberapa member. Beberapa member, mereka memberikan donatur kepada kita, kemudian baru kita salurkan. Dan kegiatan rutin ini kalau dulu kan setiap Jumat, tapi lama-lama ya klenger juga ya kan, terus memaksakan diri ya Mas? Memaksakan diri, terus sekarang yang rutinitas itu bisa dikatakan 1 bulan sekali lah. 1 bulan sekali, biasanya di akhir bulan atau di awal bulan. Yang rutin ya Mas? Yang rutin. Kemudian kita menggunakan mencontek sistemnya mengadopsi Joko Karyan. Ya. Masjid itu ya? Masjid Joko Karyan. Jadi berapapun donasi yang masuk itu kita habiskan. Diterima dan dihabiskan ya? Diterima dan dihabiskan. Kecuali memang ini sudah baksos, setelah pasca baksos ada donasi masuk, otomatis akan kita habiskan untuk yang di bulan berikutnya. Seperti itu. Itu memang program kita dan teman-teman, dan itu yang megang semua teman-teman semua. Nah, seperti itu. Kemudian untuk berbudaya kemarin terakhir itu ada penyelenggaraan kuda lumping.
Nggih. Itu juga kebetulan salah satu member kita dari Kalimantan Timur. Oh. Nah, dia pulang ke sini, dia masrah ke kita untuk menanggap jadilan. Pokoknya jadilan ya mungkin Mas. Iya, gitu kan. Jadi ya, dan kita paham masyarakat kita kan memang untuk jadilan masih menjadi salah satu hobi kan gitu. Hiburan yang merakyat. Hiburan merakyat. Nah, sehingga dari makan segalanya itu beliau semua yang ngurusi. Jadi beliau asli orang Josutan, orang Pengasih, kemudian sukses di Kalimantan Barat. Kemudian waktu pulang dia datang ke rumah saya, menyampaikan bahwa saya ingin mengadakan kegiatan kuda lumping, sehingga menjadi Jogja Menyapa Berbudaya itu. Itu kemarin terakhir diposting itu ya. Ya, terakhir saya posting itu. Berarti itu untuk pembiayaannya dari Baksos dan juga event budaya itu adalah bisa dari donasi beberapa orang juga person gitu ya. Iya. Kemudian untuk yang berpendidikan, yang edukasi Mas. Edukasi itu kita sempat menyelenggarakan bahasa Inggris gratis untuk masyarakat Kabupaten Kulon Progo terutama, dan ini juga beberapa, kalau yang Jogja Menyapa kan di IG ya, kalau FSKB kan memang hanya Kulon Progo. Kulon Progo. Itu akan disusul yang paling dekat Bantul juga akan mengadakan pendidikan gratis. Kalau untuk pendidikan gratis yang di Kulon Progo itu murni masih saya topang saya sendiri. Wah, sangat jauh sekali ini. Mungkin bahasa saya ya sedekah saya di situ kan gitu kan istilahnya. Kepedulian Kak Budek untuk pendidikan itu sangat patut kita apresiasi. Jadi sekarang terakhir saya berhenti itu sudah angkatan ke-9. Jadi saya menyelenggarakan kursus bahasa Inggris. Itu rata-rata setiap angkatan kurang lebih sekitar 30 orang. Dan itu sudah angkatan ke-9. Terakhir kita adakan di pasca pandemi kemarin. Nah, setelah ini memang belum lagi karena kebetulan karena beberapa hal sehingga belum kita laksanakan lagi. Dulu berarti SS itu sarjana sastra Inggris ya Mas ini? Sastra Indonesia. Sastra Indonesia. Sastra Indonesia. Tapi beliau juga mampu mengadakan pendidikan untuk di sastra bahasa Inggris. Lebih tepat ke bahasa Inggris bukan sastra Inggris ya. Gimana? Walaupun memang saya kurang begitu sering membawa embel-embel. Ya. Dan sangat low profile sehingga saya pun sempat nyepelek ke Budek ini. Ya, karena memang gini. Walaupun saya seorang pendidik ya, saya bukan mengatakan bahwa pendidikan itu tidak penting. Tapi saya sangat menghargai skill. Skill didapatkan dari pendidikan. Entah itu non iya, formal. Betul sekali. Cuma maksud saya berkaitan dengan gelar dan lain sebagainya. Lebih. Sehingga ini juga jangan ditiru. Jangan ditiru. Saya selalu mengatakan bahwa saya tidak akan pernah mau bekerja jika saya harus bekerja menggunakan ijazah saya. Ini salah satu pemicu keluar dari jadi dosen itu ya. Pemicu adrenalin saya ya. Nah, kemarin itu kan saya sempat posting di grup Jogja Menyapa terus tentang latar belakang dari Mas Pawiro Budek sendiri. Terus ada yang bilang mantan pemain PSIM, itu bener gak Mas? Oh iya. Nah, iya. Jadi sekitar tahun 94 saya itu darah di kita. belum lahir. 94 itu saya dulu sekolah di masuk SMA di Kulon Progo. Kemudian saya diambil oleh Sleman sepak bola. Kalau dulu ada Porda, Pekan Olahraga Daerah itu. Tadi bukan dari SSB ya Mas? Bukan dari SSB, saya belum pernah ikut SSB. Kemudian setelah saya main di Sleman, saya sekolah SMA-nya akhirnya di Sleman. Kemudian saya sempat masuk di PSIM Junior, bukan yang senior. Kemudian PSIM Junior, angkatan saya pada laku di PSIM, saya nggak laku kan gitu. Karena kemampuan terbatas. Sehingga saya sempat akhirnya keluar pulau. Tapi itu masih sepak bola apa enggak Mas? Sepak bola. Jadi saya sempat ke waktu itu PKT Bontang.
Kalimantan Timur. Kaltim, Kaltim. Iya, pupuk Kaltim, betul. Pupuk Kaltim. PKT Bontang, terus beberapa klub sepak bola. Terakhir saya di Lampung itu. Nah itu habis SMA ya mas? Habis SMA. Itu nyambi kuliah ya mas? Nyambi kuliah. Kok iso itu mas? Jadi memang kadang-kadang benturan-benturan sama kuliah kan, pasti itu nggak bisa dipungkiri. Tapi memang karena kalau zaman saya dulu saya tidak di profesionalnya betul, yang memakan waktu sampai setahun 2 tahun gitu, sehingga paling saya per musim balik. Kemudian dulu perguruan tinggi masih begitu mudah untuk kita kuliah dari jarak jauh. Terus fleksibel juga ya jadwalnya? Fleksibel jadwalnya itu. Tapi mungkin yang dikorbankan adalah waktu studi yang agak Waktu panjang studi, ya, Mas? iya. Makanya saya waktu S1-nya 6 tahun. Nah sekarang itu 6 tahun itu sudah uya gitu. menjelang hari akhir Menjelang mahasiswa abadi. Terus juga saya lihat di koran-koran online, saya searching nama jenengan karena penasaran loh mas. Itu pernah jadi asisten pelatih Lampung FC juga ya mas? Manajer waktu itu. Malah manajer ya? Manajer Lampung FC. Jadi itu tahun berapa itu mas? pas saya pensiun bola, saya kemudian kembali ditarik oleh PSBL Bandar Lampung, waktu itu namanya masih PSBL Bandar Lampung tahun 2011. Kemudian saya naikkan ke, kalau sekarang Liga 2, zaman waktu itu masih divisi utama namanya, karena di atasnya divisi utama ada ISL, Indonesia Super League waktu itu. Zamannya Bambang Pamungkas berarti? Zaman Bambang Pamungkas, ada si Kurniawan dan lain sebagainya itu. Kemudian tahun 2012 PSBL ini saya rubah nama menjadi Lampung FC biar mewakili seluruh Lampung. Dan tahun 2013 kita final dengan PSS Sleman di Maguwarjo tahun 2013. Prestasinya menjadi manajer yaitu sampai membawa Lampung FC ke runner up ya, mas. divisi utama. Ini fakta yang sangat menarik guys. Ternyata seberkualitas ini Kak Fledek tuh. Terus kalau yang cerita jadi dosen itu mas, bertahan berapa tahun mas itu mas? Kalau saya dosen waktu itu hanya dosen terbang sebenarnya. Saat beberapa kampus. Ngajar apa mas? Tetap bahasa Indonesia. Jadi itu hanya sebagian mengobati kerinduan ketika saya harus mengajar. Jiwa keguruannya itu jiwa harus disalurkan. Harus disalurkan karena memang itu bagian kerinduan sebenarnya. Tapi ketabrak lagi prinsip nggak mau memakai ijazah untuk bekerja. Terus off ya mas. Ya. Nah jenengan ini saya lihat tuh punya prestasi yang luar biasa yang nggak nyambung dengan pendidikan formal mas. Iya betul. Nah itu seberapa penting loh mas pendidikan non formal untuk meningkatkan profesionalitas kita dalam berkarir mas. Kalau untuk pendidikan ini kan sebenarnya ada dua sisi mata pisau ya. Kalau kita berbicara pendidikan non formal. Bukan pendidikan formal tapi masa lampau. Oke. Kan? Dengan pendidikan formal yang masa sekarang. Ini memang ada terjadi sebuah pergeseran yang sangat luar biasa. Bedanya gimana mas yang zaman dulu sama zaman sekarang? Zaman dulu mungkin cenderung dari sudut pandang jenengan. Adu prestasinya tinggi, kemudian tidak terkait dengan kemajuan teknologi. Biar dulu saya sempat ngalami saing-saingan ranking. Itu salah satunya itu. Saing-saingan IP. Kemudian di pendidikan era sekarang itu adalah pendidikan, kalau mungkin karena saya orang generasi old ya, generasi lama. Terus berkecimpung di yang generasi sekarang. Yang generasi sekarang saya melihatnya kalau generasi sekarang kan cenderung ke generasi mewek lah. Sidik-sidik mental health itu kan. Sidik-sidik depresi. Itu jadi ini memang ada satu PR yang luar biasa di dunia pendidikan.
saya sudah mengalami di dunia pendidikan yang gaya lama dan di gaya yang sekarang. Jadi kedua-duanya memiliki satu persamaan, bukan satu persamaan, satu tujuan, tapi beda perlakuan. Nah ini yang menjadi PR yang sangat luar biasa, terutama mental. Di murid-murid bimbel jenengan itu banyak yang nganu Mas itu, dan juga di siswa-siswa sekarang itu banyak yang dikit-dikit capek gitu tuh Mas. Betul sekali. Jadi tingkat kemanjaannya tinggi, Daya juangnya sangat rendah sekali. Dan itu saya nggak tahu, yang pasti ini mesti imbas dari kemajuan pola pikir dan lain sebagainya. Parenting juga. Nah, seperti itu. Nah Mas jenengan kan bikin GME ini sebagai salah satu penunjang masyarakat agar sukses di pendidikan formal tuh Mas. Nah menurut jenengan apa sih Mas pentingnya sukses dalam pendidikan formal di tengah-tengah budaya kita yang ada nepotisme, nek ono sing nggawa ora iso, terus mungkin ada persokokan dan lain-lain. Mungkin gini ya, saya melihatnya sukses pendidikan formal ini cenderung hanya menjadi kebanggaan orang tua atau kebanggaan pribadi. Karena Internal berarti ya Mas? internal. Karena sukses yang ada di lapangan itu kadang-kadang berbanding berbalik dengan pendidikannya, Karena prestasi pendidikan. pendidikannya. Formal ya. Bisa kita bayangkan seorang fisikawan Hmm. kuliah di UGM hanya menempuh waktu 4 tahun. Apakah dia betul-betul mampu menjadi fisikawan yang hebat? Sedangkan dalam 4 tahun itu dia tidak murni belajar fisika, dia dijajali matematika, dijajali kalkulus dan lain sebagainya, ya kan. Jadi ini memang ada yang salah. Jadi Kurang fokus ya Mas? kurang fokus. Mungkin kalau kita melihat di Amerika gitu kan ya. Ini kita agak sing rada adoh ben kowe wong pinter kan gitu. Di Amerika itu kan profesor mereka hanya betul-betul mendampingi mahasiswa. Di sini profesor berpacu untuk jadi rektor, bahkan berpacu ke dunia politik kan gitu. Itu. Ini dari sudut pandang saya. Dan ketika kita masuk ke ranah pekerjaan, itu di Indonesia mayoritas ijazah tidak sesuai dengan yang dia kerjakan. Berarti ijazah tidak merepresentasikan skill ya Mas? Betul sekali. Nah, sehingga harusnya kan kalau memang saya kuliah di keguruan misalkan, ya memang saya harus masuk jadi guru. Tapi sekarang kan banyak sekali. Mungkin kalau di Indonesia ini yang paling banyak itu kan jurusan manajemen. Betul sekali, Nah. manajemen SDM, keuangan, pemasaran itu. Di manajemen itu masih dibagi-bagi macam-macam. Oh. Tapi pekerjaan mereka akhirnya keluar dari zona itu. Karena memang kita tidak mencari kualitas lulusan, tapi cenderung ke kuantitatif lulusan, banyaknya lulusan. Mindsetnya seperti itu. Seperti itu. Kayak misalnya ada program percepatan kelulusan gitu, Nah, nguliake seperti itu. kuantitas ya Mas. Hanya untuk kuantitas mata. Itu yang membuat di dalam sudut pandang saya pendidikan jadi kacau. Di sisi lain memang ada sebuah undang-undang di negara kita itu yang mewajibkan ijazah menjadi syarat mutlak, Syarat administrasi. syarat Ya. administrasi. Jadi misalkan seorang sarjana S1 misalkan itu menggeser, misalkan guru ini menggeser guru, oke lah, itu memang karena guru itu harus butuh sebuah inovatif baru, orang-orang baru yang fresh misalkan seperti itu, Yang punya mindset yang baru. yang punya mindset yang baru. Sehingga saya sepakat kalau dunia pendidikan itu harus bersaing sebenarnya. Tapi menjadi berbanding terbalik ketika seorang sarjana itu menggeser pegawai kecamatan yang sudah bertahun-tahun. Ya, Aneh ya Mas. Nah, karena skill mereka nggak bisa dipungkiri, pegawai kecamatan yang bertahun-tahun mesti hafal ini, Lebih paham cara lebih kerjaan. cara kerjanya dibanding yang punya ijazah tadi. Berarti kalau misal ada rekrutmen P3K terus itu malah menggeser misalnya pegawai kecamatan yang benar-benar sudah menguasai pekerjaannya bertahun-tahun, itu sebenarnya kurang baik ya Mas. Kurang pas bagi saya itu, karena memang mereka tidak butuh inovatif.
ya yang kerjane ngono-ngono kuwi wae. Kerjane ngono-ngono kuwi wae kan. Terus mosok pekerjaan-pekerjaan yang misalnya tidak membutuhkan skill dan pemikiran yang tinggi kok harus S1. Harus S1 itu yang kadang-kadang bagi saya tidak pas. Yang itu mengakibatkan banyak sokok menyogok tadi kan gitu. Jadi saya simpulkan ya Mas. Jadi menurut Mas Bledek ini pentingnya pendidikan formal pertama untuk kebanggaan keluarga, kedua adalah syarat administrasi daftar kayak. betul. Nera di ijazah itu daftar. Iya. Makanya saya juga itu tadi bahwa saya mengatakan saya ingin menyampaikan bahwa dan membuktikan saya ingin bekerja yang tanpa ijazah. Tapi orang mengakui kita karena memang skill dan kemampuan kita. Itu saja. Jenengan ora tau nyantungke gelar barang itu Tidak karena pernah. ingin dikenal sebagai seorang yang punya kemampuan. Iya, betul. Nah, jenengan ini banyak ya Mas prestasi-prestasi yang didapatkan di bidang yang berbeda dari jurusan kuliah ya Mas. Misalnya tentang jadi pelatih tadi. Ya terus mengelola grup Facebook yang punya pergerakan-pergerakan yang luar biasa seperti misal bakti sosial, kemudian ada pelestarian budaya. Nah, itu pasti jenengan ki ya belajar Mas untuk melakukan hal-hal tadi sehingga mampu untuk mendapatkan prestasi yang tinggi di hal-hal yang tadi. Nah, kendalane apa aja Mas pas jenengan misalnya jadi manajer tadi minau piye to carane jadi manajer sing apik iki. Jadi pastinya saya menanamkan ke diri saya dulu. Saya menyukai sebuah tantangan baru. Itu yang paling penting dulu. Jadi sesuatu yang monoton saya kadang-kadang saya tinggalkan. Ketika menemukan tantangan baru, saya pasti akan belajar di situ. Di sepak bola saya juga seperti itu. Mengelola Facebook pun saya juga seperti itu. Mengelola Facebook ini saya untuk bisa novati itu butuh waktu. Ora baperan itu butuh waktu 2-3 tahun. Bahkan saya sampai mempelajari bahasa-bahasa nasional. Bahasa-bahasa cara menanggapi serangan. Bahasa-bahasa nasional itu kan dihantam, dihujat, ini kenapa mereka bisa santai sekali itu saya coba mendalami kenapa seperti ini sehingga akhirnya saya bisa nota hati saya sendiri ketika saya mungkin membuat postingan yang dianggap kontroversial kemudian saya diserang orang saya harus bersikap seperti apa itu memang saya butuh waktu yang lama tapi tantangan-tantangan itulah sebenarnya yang menjadi menarik kan menjadi satu hal baru yang membuat saya jadi berpikir oh ini ada hal yang baru seperti itu. Berarti memotivasi diri untuk melakukan pendidikan non formal itu bagi jenengan adalah karena jenengan suka tantangan. Iya, suka tantangan. Karena memang ketika kita suka tantangan, berarti kita akan inovatif kan sebenarnya, kan gitu. Piye carane to iki? Jenengan ini saya pandang sebagai seorang yang sukses melakukan pendidikan formal dan juga non formal dan juga punya kinerja di bidang yang ditekuni itu sampai benar-benar top 1% lah tingkat 1% di atas banyak orang itu. Nah kira-kira Mas tokoh yang sukses dalam melakukan pendidikan formal dan non formal sing kira-kira aku ngerti loh Mas. Itu selain jenengan iki sapa Mas kira-kira? Sebenarnya untuk Kulon Progo tokoh-tokoh yang potensial itu banyak. Terutama tokoh-tokoh muda. Nah, saya ini kan saya generasi old sebenarnya kan. Nek ketok enom Mas. Jadi saya ini sangat mengagumi tokoh-tokoh muda pergerakan di Kulon Progo. Ada beberapa orang lah yang saya kagumi. Dan ini boleh nyebut nama enggak ini? Boleh Mas. Oh, boleh nyebut nama ya kan. Podcast ini bebas guys. Jadi seperti di Kulon Progo ini ada seorang tokoh muda. Saya dulu sempat agak deg gitu waktu saya
Saya kan dulu sempat merantau terus toh, kemudian saya baru balik ke Kulon Progo itu tahun 2018. Saya mulai menetap di Kulon Progo. Kemudian di tahun 2020 Kulon Progo itu punya wakil bupati baru yang usianya waktu itu masih 32 tahun. Oh, sangat mudah sekali. Sangat mudah sekali. Namanya Mas Fajar Gegana. Nah, itu madeg itu definisinya apa, Mas? Dijelaskan dulu. sangat mudah sekali untuk memimpin sebuah wilayah. Oh, berarti ada kekaguman ya, Mas? Nah, ada kekaguman ini anak ini siapa sebenarnya kan gitu. Jadi kenapa dia begitu hebat gitu kan? Berarti dia sudah melakukan pendidikan non formal pada dirinya sehingga bisa mempunyai kapasitas yang seperti itu besar. Kemudian di saat itu tahun 2020 itu kita komen-komenan. Saya kan belum kenal dia. Awalnya komen-komenan ya? Hanya komen-komenan di Facebook aja. FSKB ya tuh. Masih FSKB ya, dan waktu itu FSKB ya belum sebesar sekarang kan, masih mungkin membernya masih 20 ribuan atau berapa, belum sampai di angka 40 ribu gitu. Itu saya mengatakan mengucapkan selamat lah pemimpin saya kan, terus dia ngomen, terus saya bilang, "Mbok, main ke posko Mas," saya bilang gitu. Yang saya sangat tidak menyangka bahwa komenan saya itu direspon luar biasa. Tahu-tahu habis maghrib beliau hadir di tempat saya. Rayong kok ya, Mas? Enggak nyangka, jadi memang luar biasa. Dia memperlakukan rakyatnya lah katanya gitu, katakan gitu kan, karena dia sudah posisi pemimpin, ini sudah posisi sebagai wakil bupati. Dia hadir di situ. Kemudian dari situ saya mulai ngobrol kan, karena dia datang, kita ngobrol, ternyata memang dia memiliki pemikiran-pemikiran yang bagi saya itu sudah out of the book, sudah modern, sudah sangat modern, sudah sangat visioner luar biasa, yang tidak terpikir oleh saya. Jadi memang saya mengatakan, saya mungkin kadang-kadang wah gue pengalamannya wis oke loh. Tapi ternyata si anak ini jauh di bawah lebih, jenengan ya, usia jauh di bawah saya, visionernya luar biasa, dan dia bisa menjelaskan secara detail tentang saya bisa melaksanakan visi saya. Stepnya ini itu rinci sekali. Sangar sekali. Itu yang luar biasa. Kalau orang cuma berangan-angan, wah besok Kulon Progo mau saya jadikan gini, itu kan banyak, semua orang akan ngobrol janji seperti itu kan. Ditakoni carane buyer. Ya, ditakoni carane buyer kan itu. Nah, itu yang saya sangat luar biasa. Dan kebetulan beliau juga sekarang akhirnya menjadi salah seorang sahabat baik saya. Sering kita diskusi, sering kita ngobrol, dan mau mendengar masukan-masukan dari orang seperti saya kan gitu ya. Rakyat biasa itu. Oke, Mas. Saya lihat dari Wikipedia itu beliau itu untuk pendidikan formalnya itu teknik sipil ya. Iya, sarjana teknik yang jelas dia. Itu angel itu teknik sipil, analisis struktur. Aku lagi kuliah orang bayangke nek ngono kuwi teknik-teknik kuwi. Tapi juga ternyata berhasil melakukan pendidikan non formal sehingga mampu punya kapasitas sebagai seorang pemimpin yang wakil bupati, terus sekarang beliau juga terpilih sebagai anggota DPR dengan suara terbesar se-Kabupaten Kulon Progo. Ilmunya tentang tata negara juga mantap diperoleh dari pendidikan di luar kampus. Mas, terima kasih sekali untuk waktunya. Semoga materi-materi yang disampaikan oleh Mas Pawiro Bledek bisa membuat kehidupan kita lebih baik, terutama yang interaksi di sosmed tadi, biar nggak baperan, terus nggak kisruh, nggak konflik dan lain-lain. Konflik oleh ning raleh gelut. Kapleng-kapleng. Oke, sampai jumpa lagi guys. Dadah.